Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak mangming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perhatian orang-orang di dalam pelelangan ini pada saat ini mulai bergeser ketika Lindong sudah mengambil posisi untuk duduk. Dan dari apa yang mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin memang sengaja untuk memprovokasi Lindong. Karena tujuan mereka hanyalah agar memaksa Lindong membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan buah roh keseimbangan itu. Dan dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya Lindong telah kalah dan harga 1 juta pil nirwana sebagai tambahan bukanlah sebuah harga yang kecil. Mulin dari Kekaisaran Bulan Kesepian yang pada saat ini duduk di barisan depan, dirinya juga mengamati situasi yang sesaat kemudian wajah Mulin pun terlihat terkejut. Karena saat ini, walaupun Lindong sudah terprovokasi, dia masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dan Mulin menganggap bahwa Lindong adalah orang yang tidak bisa diprediksi. Senyum pun kini mulai terlihat di bibir Mulin, yang kemudian dia mengatakan, tindakan dari Feng Zhang sungguh tidak bijaksana karena dia telah benar-benar memprovokasi Lindong. Mu Hanyue yang pada saat ini duduk di samping Mulin, dia kemudian mengatakan, apakah kakak benar-benar percaya bahwa Lindong itu bisa menjadi ancaman dari Kekaisaran Awan Angin? Meskipun pada saat ini Mu Hanyue sendiri tidak pernah meremehkan Lindong, namun lawan mereka kali ini adalah Kekaisaran Awan Angin, yang bahkan Kekaisaran itu telah berhasil memaksa mundur Kekaisaran Bulan Kesepian ini. Mulin yang mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Mu Hanyue, dia pada saat ini mengatakan, sampai semuanya selesai, siapa yang akan tahu? Karena kamu pernah bertemu Lindong sekali sebelumnya, seharusnya kamu sudah tahu bahwa selama ini Lindong tidak pernah berbuat kasar. Dan meskipun dia terlihat lembut, namun dirinya masih berani bertarung secara terbuka melawan Kekaisaran Awan Angin. Apakah kamu percaya bahwa Lindong tidak mampu melawan mereka berdua? Mendengar hal itu dari Mulin, pada saat ini Mu Hanyue benar-benar sangat terkejut. Dan segera matanya yang indah pada saat ini segera melihat ke arah Lindong, di mana Lindong sendiri kini sedang menyimpan buah roh keseimbangan ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, Lindong pun menutup mata dan ekspresi di wajahnya benar-benar sangat tenang, seolah-olah dirinya tidak mengalami insiden buruk sebelumnya. Dan kini mata dari Mulin, dirinya segera melirik ke arah Feng Zhang yang pada saat ini terlihat senyum sadis di wajahnya. Kemudian Mulin, dia pun mengatakan, sepertinya hal-hal saat ini menjadi semakin menarik. Di sisi lain, kehebohan yang disebabkan oleh buah roh keseimbangan pada saat ini telah mereda. Dan kini, di panggung lelang sendiri, Pak Tua Songte, dirinya juga berpaling dari Lindong yang kemudian melanjutkan lelangnya. Dan item lelang berikutnya yang dikeluarkan oleh Pak Tua Songte adalah seni bela diri jiwa kelas rendah. Jenis seni bela diri ini cukup menarik bagi sebagian besar praktisi elit di tempat ini. Oleh karena itu, harga awal lelangnya pun dibuka dengan 1.500.000 pil nirwana. Namun pada saat ini, Lindong tidak tertarik dengan seni bela diri itu. Meskipun demikian, tidak berarti Lindong tidak tertarik dengan lelang yang akan dikeluarkan selanjutnya. Dan pada saat ini, banyak praktisi elit yang menawar seni bela diri jiwa kelas rendah itu. Mereka pun ada yang menawar 1.600.000. Kemudian ada lagi yang menawar dengan harga 1.800.000. Pada saat harga penawaran semakin tinggi, Lindong pun masih saja tetap diam dan juga mengamati. Dan kini, Lindong berkata dalam hati, daya pikat dari seni bela diri jiwa benar-benar sangat menakjubkan. Karena hanya dalam waktu beberapa menit saja, seni bela diri jiwa kelas rendah itu telah mencapai harga 2 juta pil nirwana. Dan setelah perebutan harga yang sangat intens, pada akhirnya seni bela diri jiwa kelas rendahan itu kini terjual dengan harga 2.300.000 pil nirwana. Dan itu didapatkan oleh kerajaan peringkat tinggi yang telah berjuang dengan harga penawaran yang paling tinggi. Item berikutnya yang dilelang juga merupakan seni bela diri jiwa kelas rendah, namun dengan kualitas yang lebih tinggi, dan kini telah terjual
dengan harga 2.500.000 pil nirwana. Dan setelah itu, Pak Tua Songte pun pada saat ini melanjutkan lelangnya. Dia pun kini mengeluarkan seni bela diri jiwa kelas menengah. Dan harga lelang untuk seni bela diri ini dibuka dengan harga 2.800.000 pil nirwana. Harga ini cukup mampu untuk menakut-nakuti sebagian penawar. Namun Lindong kali ini tertarik dengan seni bela diri jiwa kelas menengah ini. Dan tiba-tiba saja Lindong pun menawar dengan harga 3.500.000 pil nirwana. Sebagian orang yang menawar sebelumnya, mereka pun terpaksa harus mundur karena mereka tidak sanggup melebihi harga yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Di mana pada saat ini banyak kerumunan itu terdiam dan mereka melihat ke arah Lindong. Karena sepertinya Lindong sangat tertarik pada seni bela diri jiwa kelas menengah ini. Namun pada saat senyum Lindong muncul di wajahnya, tiba-tiba saja kini ada suara yang dengan santai mengatakan, "Aku menawar 3.800.000 pil nirwana." Mendengar kata-kata itu, semua orang pun sangat terkejut dan mereka pun kini menoleh pada siapa yang telah melakukan penawaran itu. Yang ternyata tawaran itu dikeluarkan oleh Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin, yang sepertinya pada saat ini Feng Chang masih berniat untuk mempermainkan dan juga memprovokasi Lindong. Melihat fakta bahwa Feng Chang pada saat ini kembali mempermainkan dirinya, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sedikit serius. Dan tanpa ragu-ragu, Lindong pun kini berteriak, "Aku menawar dengan harga 4 juta pil nirwana." Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, Feng Chang pun kembali berteriak, "Aku menaikkan harga 4.500.000 pil nirwana." Sambil mengatakan hal itu, senyum sadis pun kini muncul di wajah Feng Chang. Dan seluruh arena pada saat ini menjadi sangat tenang karena beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala mereka. Di mana saat ini semua orang berpikir pasti Lindong akan sangat marah ketika dirinya dipermainkan oleh Feng Chang seperti ini. Ketika tatapan mata semuanya melihat ke arah Lindong, pada saat ini semua orang menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba saja wajah dari Lindong pada saat ini menunjukkan senyum yang penuh dengan ejekan. Dan sesaat kemudian Lindong pun berkata, "Karena saudara Feng Chang menginginkan seni bela diri itu, maka ambillah. Karena dari tadi sebenarnya aku menawar hanya untuk bersenang-senang saja." Mendengar ucapan dari Lindong itu, seluruh arena lelang ini menjadi sangat gempar karena semua orang pada akhirnya menyadari bahwa kali ini bukan Feng Chang yang mempermainkan Lindong, tapi Lindong yang mempermainkan Feng Chang. Senyum sadis yang dari tadi muncul di wajah Feng Chang pada saat ini telah menghilang dan wajah pucatnya itu berubah menjadi sangat suram. Dia pun menatap Lindong dengan rasa amarah yang sangat tinggi di dalam hatinya. Yang sesaat kemudian Feng Chang pun berkata, "Lindong, kamu benar-benar bocah yang baik dan kamu benar-benar melakukan hal ini." Karena di dalam hati Feng Chang tidak pernah menyangka bahwa seorang Lindong akan benar-benar mempermainkan dirinya seperti ini. Mendengar ucapan dari Feng Chang itu, kini Lindong kembali duduk dan dia bersandar santai di kursi batunya. Dan Lindong pun kini berkata, "Saudara Feng Chang, lebih baik kamu bayar saja itu seni bela diri yang telah kamu lelang." Mendengar ucapan dari Lindong itu, wajah dari Feng Chang pada saat ini terlihat sangat marah. Namun karena ada pengawasan dari Pak Tua Songte, maka Feng Chang tidak berani melakukan keributan di tempat ini. Dan terpaksa dia pun mengambil tas Qian Kun yang kemudian melemparkannya ke panggung. Menghabiskan uang dalam jumlah yang banyak seperti ini hanya untuk membeli seni bela diri jiwa kelas menengah, itu benar-benar sebuah pukulan yang berat bagi seorang Feng Chang. Jika Feng Chang terus melakukan hal seperti ini, maka dia pasti akan kalah di dalam persaingan lelang dengan kerajaan super yang akan datang. Di atas panggung lelang sendiri, pada saat ini Pak Tua Songte, dirinya melihat ke arah Lindong. Dan di dalam hati, Pak Tua Songte pun berkata, "Bocah ini benar-benar menarik. Karena dia sebenarnya seberani ini untuk menantang Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin." Di sisi lain, Mulin juga tersenyum dan dia sambil menggelengkan kepalanya pun mengatakan, "Lindong, pria yang sangat menarik."
Hal ini dikatakan oleh Mullin jelas karena dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Lindong akan membuat Feng Chang harus membayar kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena perbuatan Lindong ini, maka di seluruh arena lelang pada saat ini benar-benar menjadi ramai. Karena semua orang kali ini berbincang satu sama lain dan mereka melihat ke arah Lindong. Orang-orang ini tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin adalah penguasa di kota Wanxiang. Namun untuk dapat melihat mereka dipermalukan seperti ini di hadapan banyak orang, jelas merupakan peristiwa yang sangat memuaskan. Dan kini tidak lama kemudian, pelelangan pun berlanjut. Yang ternyata barangnya dilelang lagi adalah seni bela diri jiwa kelas menengah. Namun Lindong pada saat ini tidak berniat untuk mengikuti lelang itu. Karena sejatinya Lindong sendiri sedang menunggu seni bela diri jiwa kelas tinggi. Namun pada saat ini barang itu tidak segera muncul. Lindong pun merenung dan dia pada akhirnya menyadari bahwa seni bela diri jiwa tingkat tinggi itu memanglah sangat langka. Karena itu jika ada seseorang yang telah mendapatkannya, maka mereka pasti tidak akan pernah melelangnya. Dan saat ini item demi item berhasil terjual. Jumlah bola cahaya yang melayang di hadapan Pak Tua Songte juga semakin berkurang, yang pada akhirnya kini hanya ada 2 item yang tersisa. Berbagai macam tatapan mata yang serakah. Pada saat ini mereka semua memandang 2 bola bercahaya itu, karena semua orang tahu bahwa 2 item ini adalah daya tarik utama di dalam pertunjukan lelang kali ini. Pak Tua Songte pada saat ini mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah 2 bola bercahaya itu. Tiba-tiba saja ekspresi bersemangat pun pada saat ini segera muncul di wajah Pak Tua Songte yang dari tadi terlihat sangat tenang. Yang kemudian Pak Tua Songte kini mengulurkan tangannya dan bola merah darah pun kini perlahan turun. Tepat di saat bola merah darah itu turun, pada saat ini telah mengembang dan kemudian berubah menjadi makhluk kuno yang pada saat ini mendarat di panggung lelang yang besar. Kemunculan dari benda ini membuat semua tatapan orang menjadi sangat kaget, karena yang dia lihat adalah mayat dari binatang yang sangat putih yang pada saat ini telah muncul di panggung lelang. Dari tatapan mereka semua, mayat binatang ini terlihat sangat aneh dan sepertinya hanya memiliki 1 kaki raksasa, namun itu mengeluarkan aura kuno yang sangat mengerikan. Dan kini samar-samar sepertinya kaki itu memiliki kekuatan untuk menopang langit. Lindong yang tampak bingung, dirinya kemudian mengatakan, "Benda apa itu? Kenapa itu hanya memiliki 1 kaki yang sangat besar?" Melihat ekspresi terkejut di wajah Lindong, pada saat ini Xiao Dio kemudian mengatakan, "Itu adalah sapi surgawi yang sunyi." Mendengar ucapan dari Xiao Dio itu, Lindong pun kaget dan mengatakan, "Hah? Sapi surgawi yang sunyi?" Dan tidak lama kemudian, Xiao Dio pun tertawa kecil dan dia menjelaskan pada Lindong, Lindong, itu adalah benda yang sangat bagus. Karena pada saat ini, di dalam kerangka mayat binatang kuno itu, ada darah esensi kuno yang mengalir di sana. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka kamu juga akan mampu untuk memanggil buaya surgawi kuno kembali. Dan kekuatan itu kemungkinan besar akan mampu mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Ketika Lindong mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Dio, matanya pada saat ini berbinar. Karena sebelumnya, Lindong sudah menggunakan garis keturunan dari esensi kuno yang telah dia peroleh di harta karun misterius, telah dia pakai untuk memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Dan kini, jika Lindong berhasil mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi, maka Lindong pasti akan bisa memanggil kembali jiwa dari buaya surgawi kuno yang lebih kuat. Dan ini akan menjadi kartu andalannya yang benar-benar mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong akan berhasil mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi di dalam pelelangan Wanxiang ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.